Coba kamu bayangkan, berada di posisi seorang minoritas yang harus merintis karir dari nol di usia yang tak lagi muda. Hingga akhirnya mampu bertransformasi menjadi salah satu pencerita paling berpengaruh di industri kreatif Indonesia. Inilah perjalanan hidup seorang Ernest Prakasa. Perjalanan karir Ernest Prakasa di industri kreatif Indonesia ditandai oleh evolusi yang konsisten. Keberhasilannya tidak terikat pada satu bidang saja, melainkan berkat kemampuannya merangkai narasi yang kuat melalui panggung komedi tunggal, karya literasi, hingga layar lebar. Perjalanannya tidak dimulai dari dunia perfilman. Usai menyelesaikan studi hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, Ernest mengawali langkah profesionalnya di industri musik, bekerja di balik layar radio hingga label musik terkemuka. Namun, panggilan jiwanya untuk bercerita menemukan wadah baru pada tahun 2011. Melalui panggung stand-up komedi Indonesia musim pertama, Ernest memberanikan diri berdiri di hadapan publik, membawa humor yang jujur, reflektif, dan berani mengangkat isu keberagaman serta dinamika kehidupannya sebagai minoritas Tionghoa Indonesia. Panggung ini menjadi titik awal evolusi karirnya. Iya. Gue Ernest dan gue Cina ya. Untungnya di sini banyak saudara-saudara gue kayaknya nih ya. Ada 4 orang di sini. Yang satu lu Cina apa? Kamboja atau? Hah? Cina ya? Wes, bagus. Keberhasilannya di atas panggung komedi berlanjut ke dalam lembaran kertas. Ernest menerbitkan trilogi novel komedi bestseller berjudul Ngenest yang membuktikan kapasitasnya sebagai seorang penulis yang mampu menyerangkai cerita populer dan relevan. Kejeliannya merangkai kata membawa Ernest melangkah lebih jauh ke dunia penulisan skenario film layar lebar. Puncaknya tercipta pada tahun 2016 lewat mahakarya Cek Toko Sebelah. Film drama komedi keluarga ini tidak hanya sukses menyedot jutaan penonton di bioskop, tetapi juga membawanya meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia 2017 sebagai penulis skenario asli terbaik. Pagi Dek Tini. Mas Kuncoro, pagi juga. Suaramu loh Dek Tin, merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih Mas Kuncoro? Dari seorang penulis, Ernest mengevolusikan dirinya menjadi seorang sutradara film. Lewat karya-karyanya seperti Susah Sinyal hingga Imperfect, ia membuktikan bahwa film komedi dapat menjadi sarana yang kuat untuk membicarakan isu-isu sosial yang hangat. Mulai dari kesehatan mental, penerimaan diri, hingga dinamika keluarga. Konsistensinya melahirkan film-film box office, mengukuhkan namanya sebagai salah satu sutradara terkemuka di tanah air. Film Susah Sinyal ini untuk ketiga kalinya gue berperan sebagai penulis, pemain, dan sutradara. Ini pertama kalinya gue nulis skenarionya tandem. Gue melibatkan Meira dari awal, kita nulis berdua. Puncak karir Ernest Prakasa tidak berhenti pada karya pribadinya. Pada tahun 2022, ia melangkah menjadi seorang produser film dengan mendirikan rumah produksi bersama manajernya, Dipa Andika. Sebagai produser, Ernest mewujudkan komitmennya untuk memberi ruang bagi penulis dan sutradara muda baru. Langkah ini menghasilkan karya-karya yang mendapat sambutan luar biasa, hingga agak lain yang mencetak sejarah sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Aku Bene Raja Gugu itu, aku jegel kuda diri itu. Pantes lah kalian berdua akrab, yang satu gugu, yang satu kuda. Dari seorang komika di panggung kecil, penulis novel, hingga menjadi produser dan sutradara di industri film nasional, perjalanan karir Ernest Prakasa mengajarkan bahwa batasan terbesar dalam berkarya adalah ketakutan untuk mencoba hal baru. Lewat etos kerja, kejujuran cerita, dan komitmen untuk membuka jalan bagi generasi penerus,
Ernest Prakasa telah mengukir jejak emas dalam perjalanan industri kreatif Indonesia. Kan mantra gue adalah yang seperti gue taruh di bio gue, bahwa hidup ini soal kontribusi bukan soal durasi gitu ya. Cara berkontribusi ya gue punya platform nih ya, gue pakailah berkontribusi untuk apa yang menurut gue bagus, menurut gue. Kadang-kadang gue salah lalu minta maaf.